Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, kesepuluh AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 1050. Kalau dia transaksi asing, net buy. Minggu ini 4 hari perdagangan itu terus net buy. Kalau dia broker sebenarnya Medco ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco kondisi seperti ini masih sama polanya. Kalau memang nantinya IHSG itu coba uptrend minggu depan ya, tapi perkiraan juga naiknya terbatas, maksimal mungkin 6930. Jadi untuk Medco ke 1300 tuh agak susah ya. Peluang besar kalaupun rebound minggu depan Medco itu maksimal EMA 60-nya ini di sekitaran 1125 itu pun kalaupun naik ya. Karena Medco ini sebenarnya udah bagus mematahkan trendline downtrendnya, tapi dia tuh di dalam masih downtrend channel ya, baru keluar sedikit ya. Ini konfirmasinya nanti lihat 1000 dipertahankan nggak, tutup aja 960 ini. Pokoknya dia gagal bertahan di atas 1000 tuh udah indikasi pola dead cat bond. Jadi kalau mau bagus skenario nya, kalau nanti ISG itu mampu tembus 6900, Medco mungkin bergerak di area 1100 nih ya, sampai 1130 area ini bergerak sambil menunggu nanti habis libur lebaran, cuti bersama ya. Karena ya itu, kalau tahun kemarin itu pas di bulan Mei juga ada sentimen dari The Fed itu yang membuat IHSG open gap down. Kalau bulan ini sepertinya nggak ada sentimen yang terlalu serius, tapi ya kita nggak tahu nanti seminggu setelah libur gimana kondisi bursa Amerika Eropa. Kalau aman-aman aja harusnya ISG bisa stabil di atas 6800, bahkan kalau minggu depan dia tembus 6900 bergerak stabil di atas itu, dan peluang besar kalau aman aja nggak ada open gap down 7000 akhir April, semoga tercapai sampai 7100 itulah maksimalnya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kondisi seperti ini bisa spek buy nggak ya, coba nawar di bawah sekalian di 1000, 1025. Jadi kalaupun harus stop loss tuh kecil ya. Ini kan ada peluang nutup gap nggak ya, ada peluang nutup gap dulu di 1015. Jadi seperti itu untuk Medco. MACD-nya bagus, mengarah ke atas, membantu golden cross, dan 2 hari koreksinya juga volumenya kecil. Ini kan terlihat volume ini valid gak? Harusnya juga valid ya, bisa dipakai untuk screening, untuk konfirmasi saham itu benar-benar turunnya serius atau ada yang naik serius nggak, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat juga dari time frame weekly-nya, dia itu naik karena sentimen laporan keuangannya bagus, juga membentuk higher low. Jadi masih bisa lah selama Medco ini di 1000 masih bisa di hold yang punya ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 308 terkoreksi 1,91%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Elsa di distribusi. Ini nggak tahu ada buangan tiba-tiba ya. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa 2 hari sudah dibuang dengan volume besar. Coba kalau dicek ya, tanggal 5 dan 6 biasa aja ya, tapi ya memang 2 broker buang barang, AK dan CC. Kalau di tanggal 6 tuh siapa yang buang? CC ya. Yang tanggal 5 itu si AK. Dan apakah kondisi seperti mantul? Kalau candle hijau, Senin hijau, oke. Kalau mau beli misalnya dia jebolin 308 ya, spek buy aja di 298 sampai 300 berapa nih? Ya 304 itu. Koreksi 2% tuh udah coba cicil-cicil aja. Risknya juga kecil kalau berminat ya. Tapi kalau beli harga sekarang ya cut lossnya cukup dalam juga, sekitar 6%. Tapi kalau ini jalan, dia benar-benar membentuk swing low-nya di 308, misalnya offset 1 hari, Senin offset dan Selasa hijau lagi dan kembali ke atas 310, ya potensi upsetnya 340, 10%, risk reward 1 banding 1,5. Seperti itu gambaran Elsa.
Elsa ini dengan kondisi seperti ini harusnya jangan lagi turun dari 310 ya. Besok itu kalau mau bagus harus hijau Senin untuk Elsa. Tapi karena ada jualan yang cukup besar, kita gak tahu ada sentimen apa di Elsa, dan melihat aja Senin ya, kita lihat konfirmasinya di mana penutupannya untuk Elsa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk Elsa ada buangan juga dan volumenya juga cukup signifikan. Tapi kalau dilihat dari candle daily-nya ini kan ya memang volume buangannya cukup besar ya. Jadi konfirmasinya Senin, kita lihat kemana arahnya untuk Elsa. Tapi kalau Elsa di area 300 sampai 296 nih ya area menarik sebenarnya untuk spike buy. Untuk main tektokan aja, naik ke 310, 314 bisa jual. Kalau mau bagus, mau cepet pergerakannya, minggu depan tuh harusnya langsung rebound kembali ke atas 310 untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1365, terkoreksi 1,44%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya, Pegas didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal, Pegas gagal lagi menembus 1400 dan koreksi. Nggak masalah kalau dia ngasih lagi ke 1330 sampai 1300 spike buy lagi. Ini tinggal nunggu momentum ISG tembus 6850, 6900 ISG Pegas ke atas ya. Target Pegas April itu semoga terjadi tembus 1400. Targetnya itu 1500 menguji EMA 60-nya nih. Semoga jalan untuk Pegas. Kalau Bapak Ibu trading plan-nya seperti itu, misalnya target saya dia bisa ke EMA 60 aja dulu April. Jadi potensi upside-nya 10%, di mana saya harus cut loss misalnya di 1280. Nah, risk reward 1:2. Ya udah, ikutin aja trading plan-nya. Ya, dengan melihat kondisi seperti ini. Karena ya ada aja nanti perubahannya. Rencana bandar kalau memang di April nih naik, nanti itu dipantulin juga, dijaga 1350. Kalau kecuali memang nggak ada plan dinaikin, siap-siap jebol. Itu aja ya. Makanya trader itu harus punya trading plan. Bukan masuk dan pengen profitnya aja. Berharap profit 10-20%. Tapi nggak tahu stop loss, kalau rugi di hold sampai profit nunggu. Ya bisa juga seperti itu. Tapi rugi waktu. Siapa tahu minggu depan, bulan depan perlu uang, pas sahamnya udah turun dalam kan bingung, jadi jual ruginya besar lagi kan. Nah itu kalau mau pola yang seperti itu, jualnya harus profit. Kalau dia turun hold sampai profit, harus pakai uang super dingin. Kira-kira nggak dipakai ya 3 tahun 5 tahun. Udah gitu aja seperti itu. Kalau Bapak Ibu pakai uang yang kemungkinan dipakai dalam 6 bulan ke depan, 7 bulan ke depan, setahun ke depan, ya sebaiknya trading atau invest di saham yang defensif, tapi tetap ada resiko ya. Namanya saham, kalau mau yang seperti itu, mau dipakai mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan, kalau masih bingung ya simpan di reksadana, RDPU. Daripada di tabungan kan RDPU aja atau obligasi, seperti itu ya. Kalau di saham ini semua pasti ada resikonya. Nggak mungkin Bapak Ibu pengen profitnya besar puluhan persen, ada resikonya juga puluhan persen. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4160, terkoreksi 0,71%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dibongkar semuanya, MDKA memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA sudah dipucuk. Memang dia sudah membentuk sinyal balik ke arah, bisa turun dulu candle hammer. Tapi selama nggak turun dari, pakai aja 4050 ini sih. Untuk tren jangka pendek seminggu ke depan tuh masih oke, harusnya ya. Ini kalau mau bagus dia itu konsolidasi 4250 sampai 4100 nih aja, 4050 ini. Nih konsol di sini naik harus. Kalau dia sampai turun dari EMA 20 ini lemah ya, seperti itu. Kita lihat aja Senin dan Selasa kira-kira kemana arahnya. Kalau Senin sudah konfirmasi tembus lagi 4200, sinyal bagus untuk MDK. Lanjut ISG juga pasti oke ya. Senin kita lihat ya. Kalau dilihat dari indeks Eropa semalam itu ditutup hijau pekat. FTSE naik 1%, Frankfurt naik 0,5%,
Kalau DJI itu naik tipis 0,01%, Nasdaq-nya yang naik cukup tinggi 0,76%. Seperti itu. Jadi ya ada peluang rebound lah ISG Senin, semoga ya. Ya memang harus rebound ISG Senin. Nih ya, memang candlenya jelek nih, tapi kalau dia hijau pekat bisa naik 1% lebih, itu bagus tuh. Harus digas Senin sih, nggak boleh merah lagi semestinya ya. Tapi kalau dia Senin melempem aja, konsol naik-naik tipis, sepertinya memang nggak mau dinaikin. Itu aja. Untuk naik tembus 6.900 agak susah. Jadi Senin Selasa tuh harus gas. Senin tuh minimal 0,5% sampai ya bisa 1% itu sampai 68 60, baru Selasa tembusin 6.900 tuh oke tuh skenarionya ya, tapi itu baru pandangan dan belum juga pasti terjadi seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kalau ISG-nya hijau Senin, MDKA tembus 4.200-nya. Oke, untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya BRPT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT agak rawan juga. Dia 2 kali sudah mencoba 780 790 namun gagal tembus. Jadi Senin konfirmasinya. Kalau nggak naik, apalagi Senin koreksi, udah sinyal lemah lah untuk BRPT ya. Untuk BRPT jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2.100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, Antam itu diakumulasi. Kalau dia broker semuanya, Antam ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam lagi di pucuk juga memang masih mempertahankan resistennya 2100 dijaga. Kondisi seperti ini, volume juga mulai meningkat. Yang perkiraan saya kalau dia koreksi ke 2050 2100 2000 itu menarik. Dan sekarang di pucuk, takutnya tiba-tiba ada buangan ya. Kalau Senin digas lagi ya sinyal bagus lah. Senin kalau bisa tutup di atas 2150. Tapi harga belinya, harga sekarang kalau nekat buy on break, kalau mau average down di 2000 boleh, nggak perlu nunggu 1900. Level psikologisnya 2000 harus dijaga. Kalau nggak dijaga, pola dead cat bounce Antam nih ya ke bawah. Mungkin double bottom ya bisa, tapi ke 1900. Kalau saya ya saya cut loss di sini aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 2100, average down boleh. Kalau mau cut loss juga boleh di 2050 2070. Atau ya sekalian cut loss kalau konfirmasi jebol 2000. Seperti itu ya. Bagaimana strategi masing-masing lah. Jadi seperti itu untuk Antam. Kondisi seperti ini tinggal lihat ya, minggu depan juga kita lihat ya, harganya yang nanggung. Beli harga sekarang kan bingung mau beli, nanti malah turun dulu membentuk swing low, tapi ternyata nggak membentuk swing low, makin turun kan makin dalam cut lossnya atau plotting lossnya kalau yang suka hot. Nah itu harga-harga tanggung ya, lebih ke wait and see aja lah. Tapi kalau nekat ya yang penting ada plan. Seperti itu untuk Antam. Kalau dilihat dari candle time prime weekly-nya, dia membentuk candle doji ya, di area resisten, dan mestinya sih ini naik ya. Kalau ISG bagus sih harusnya minggu depan bisa 2200 tuh. Kalau ISG jalan ya tembus 6850. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6400, start koreksi 3,75%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semuanya, Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco kena buang juga ya, dan ya buangannya juga dengan volume besar, cuman nggak ada sentimen apa-apa ya. Dan kalau sentimen saya belum ada lihat nih. Kalau news di hot sini belum ada yang kelihatan yang signifikan. Jadi belum tahu nih, kalau saya belum lihat, cek juga kenapa Inco kena buang. Tapi kalau secara teknikal, kalau nggak lihat news post atau apapun yang terjadi ya, memang mungkin karena profit taking aja. Ini kan dia udah naik tinggi itu dari 6000 ke 6700, itu udah naik 10%. Kalau ada yang profit taking wajar. Kenapa? Karena juga naiknya ini naik tipis, nggak ganggu psikologis. Tiap hari naik tapi tipis. Ya pasti
yang hold dari bawah tetap akan hold kecuali sudah ada candle-candle merah ini. Nah, ini agak ragu, pasti ada yang profit taking dan ternyata langsung dibuang lagi karena mungkin mendekati libur. Hari ini hari terakhir, hari kemarin hari terakhir perdagangan minggu ini, ya wajar lah. Pokoknya lihat 6.400 nih bertahan nggak? Kalau mau bagus harus bertahan, jangan sampai turun dari 6.400 untuk Inco. Jadi candle hijau harusnya Senin kalau mau memang membentuk swing low-nya di area 6.375 6.400-nya itu untuk ini. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1000 menguat 1,96%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS di level psikologisnya juga 1000 ya, minggu depan harus hijau juga. Harus bertahan, kasih toleransi 975 ya. Jadi kalau hari Senin ada koreksi tipis, kalau niat dan punya plan dan siap stop loss ya bisa stop loss di 970, 965 itu aja ya. Jadi Senin kalau memang ini bisa jadi swing low, oke tuh harusnya Senin ada candle hijau atau doji untuk TINS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk TINS koreksinya biasa aja ya, dan ya harusnya sih nggak masalah, aman aja. Yang penting ISG nggak merah Senin, bagus tuh saham-saham ya, nanti ada gilirannya naik. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 1,61% ke harga 1.575. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Akra hijau. Oke nih, kayaknya Akra kecil kemungkinan kalau sampai 1.500, kayaknya di 1.550 sudah dijaga. Dan peluangnya untuk Akra kondisi seperti ini all time high 1.609 dengan harga sekarang 6.190, 6.909%. Kalau di April ditarik naik ada peluang kayaknya ya. Kelihatan nih volume lumayan meningkat nih dan konsolidasinya juga oke untuk Akra. Jadi jalan nih Akra, kecil kemungkinan kalau jebol 1.500. Kalau beli harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya bisa seperti ini. Tapi ini disclaimer on ya, nggak selalu harus sama. Ya jebol 1.500 tinggalin 5% dengan target tadi berapa? 18 nih, 1690 all time high-nya ya. 1695. Risk reward 1:1. Ya seperti itu. Konsolidasinya bagus nih, tinggal nunggu tarikannya aja untuk Akra. Sepertinya minggu depan jalan Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1.960, terkoreksi 1,75%. Kalau dia transaksi asing hari Kamis net sell, tapi 3 hari sebelumnya itu asing net buy. Kalau di broker sebenarnya AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI waduh terlalu dalam ya turunannya, dan ini level psikologisnya memang jebol 2.000 yang ya ini rejection nih, harus jangan turun lagi di bawah ya 1.900 lah pakai ya. Langsung saja ke teknikalnya. AGI yang perkiraan pola cup handle harusnya kalau memang mau oke, dia itu kan konsolidasinya di atas 2.000, ternyata jebol. Jadi ini gak valid lagi, pola yang pertanyaan holdernya gagal, indikasinya sih lemah. Ada peluang turun dulu lah AGI 2.000, jaga di 1.900 ini untuk AGI ya. Jadi seperti itu aja untuk AGI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk AGI volumenya biasa aja ya, cuman candlenya menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya. Jadi tinggal lihat Senin Selasa konfirmasinya bertahan gak di atas 1.900. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 935 menguat 1,08%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA juga di level psikologisnya hati-hati jangan sampai jebol 900, pakai support konfirmasi tutup di bawah itu minggu depan jelek lah untuk ESA ya. Jadi ESA harus bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ESA koreksi volume kecil, ada rejection juga di area 920, bisa jadi ada candle hijau ya. Ini bisa spec buy, tapi kembali lagi disclaimer on ya.
Risk reward ya bisa seperti ini, nggak perlu jauh-jauh, tutup aja nih 850. Pokoknya gagal bertahan di atas 900, 880 bisa exit. Target profitnya 1000. Risk reward 1:2. Bisa seperti ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ESA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.